seperti kakek kami. Untuknya kesempatan yang mulia ini saya memohon maaf kepada siapapun yang tidak berkenan dengan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti perkembangan informasi soal hiruk pikuk habaib di Indonesia. Masih saja viral di jagat media sosial terkait dengan habaib ini, dan ini betul-betul cukup menyita perhatian kita Itu terjadi ketika salah seorang pengkritik Habib, yakni akun channel Wondeso, itu didatangi banyak para pencinta habaib atau persekusi lah dan itu kemudian menjadi viral. Sebelumnya memang salah seorang kiai dari Banten, yakni Kiai Imaduddin Usman, itu membuat sebuah pernyataan yang ini hasil dari kajian dan penelitian beliau, bahwa terkait dengan nasab kakek moyang daripada habaib ini, yakni Imam Ubaidillah, itu dalam salah satu referensi kitab yang dia sebut, itu kemudian ada keterputusan nasab. Nah, disitulah kemudian ini informasi ini kemudian menjadi semakin mengelinding, dan banyak pandangan-pandangan pada pegiat media sosial yang itu menimbulkan perbedaan yang cukup tajam. Tidak hanya sampai di situ, persekusi yang terjadi kepada Wondeso inilah kemudian menimbulkan respon dari berbagai pihak. Tetapi ada satu hal yang kemudian menarik dari seorang Habib juga, yakni Habib ini dia melakukan permohonan maaf atas inisiatif sendiri, dan ini membuat kita melihat bahwa Habib ini betul-betul mencontohkan sebuah akhlak yang cukup mulia, karena begitu ada yang mengkritik habaib, dia merespon dengan sebuah sikap yang menurut kita ini luar biasa. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana statement daripada Habib ini. Mari kita simak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memohon maaf atas segala sesuatu yang dalam Al-Fatihah sampai ini ada yang salah. Namun ini adalah suara hati yang paling dalam. Saat ini banyak orang untuk merendahkan habaib, mencercah habaib. Yang salah bukanlah mereka yang mencercah, yang salah bukanlah mereka yang merendahkan, tapi kami yang disebut habaib ini adalah orang-orang yang salah, karena kami tidak bisa mencerminkan akhlak kakek-kakek kami, karena kami yang tidak bisa memiliki ilmu seperti kakek kami. Untuknya kesempatan yang mulia ini saya memohon maaf kepada siapapun yang tidak berkenan dengan Habib, yang kurang berkenan dengan kesebutan Habib, atau mungkin pernah digores perasaannya oleh Habib. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga besar habaib, mengucapkan memohon maaf sebesar-besarnya. Mohon dimaafkanlah kami ini. Kami salah, kami keliru, kami tidak tepat dan tidak layak disebut sebagai Habib. Mudah-mudahan kami mendapatkan ridho dari kakek kami, mendapatkan ridho dari para salaf kami, sehingga kami diakui sama sebagai muhibbin, orang yang menjadi pembela Rasulullah. Kepada segenap muhibbin, para kiai, para ulama, maafkanlah kami. Kami mohon maaf apabila ada para habaib yang tidak berkenan kepada hatinya antum semuanya. Saya mohon maaf, kami yang salah, bukan antum, kami yang salah. Untuknya di bulan Ramadan ini, yang asyirul awakhir, 10 hari terakhir, bukalah pintu maaf untuk kami segenap para habaib. Mohon dimaafkan. Salam hormat saya, salam ta'zim saya kepada segenap para ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang beliau tunjukkan ke publik, bagaimana cara beliau kemudian merespon dari polemik soal habaib ini. Karena ada yang kemudian mempertanyakan terkait dengan kakek moyang para habaib, yakni Imam Ubaidillah dan situasi ini betul-betul begitu memanas di media sosial. Tapi tentu pertanyaan kita semua adalah bagaimana menyikapi
ataupun melihat sikap daripada Habib Hussein Bagil ini, mungkin saja orang akan melihatnya bahwa wah, ini Habib kok lemah begitu. Dia melakukan permohonan maaf dari berbagai situasi yang kemudian menyerang identitas habaib itu. Dia melakukan permohonan maaf karena katanya ya dia belum bisa mencontohi akhlak Rasulullah, belum bisa mencontohi ilmu dari kakek-kakek mereka. Tentu banyak pandangan yang kemudian bisa muncul dari sikap itu. Tetapi secara pribadi saya melihat bahwa apa yang ditunjukkan oleh Habib ini adalah sebuah sikap yang luar biasa. Ini adalah sebuah sifat mulia. Ketika ada seseorang yang kemudian mengkritik, itu kan bahagian dari mengingatkan. Dan katanya kritik itu harus direspon sebagai sesuatu yang bisa membangun citra diri kita, yang mencoba merefleksi bahwa memang jangan-jangan ada yang kurang tepat dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Ada yang kurang tepat ketika melakukan dakwah, sehingga publik pun memberikan kritikan. Nah, bagi saya bahwa apa yang ditunjukkan oleh Habib ini adalah sebuah akhlak yang luar biasa, ya. Dan inilah saya yakin bahwa inilah akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabiullah Muhammad SAW, yang selalu siap untuk kemudian menerima ketika ada yang memberikan masukan, mengingatkan kepada anak cucu beliau. Dan itu hal yang memang harus disikapi secara adem, ya, bukan malah disikapi secara reaktif, ya, dengan sejumlah tindakan-tindakan yang berujung pada persekusi sebagaimana yang dialami oleh Gusdoi Akun Wondeso itu, hanya karena mengkritik, ya, habaib. Mengkritik itu kan sebenarnya dia mengingatkan akan sesuatu yang sebenarnya kontraproduktif dengan apa yang seharusnya dilakukan. Oleh karena memang untuk menyikapinya butuh sebuah ketenangan, butuh kejernihan berpikir. Tidak boleh curiga yang berlebihan, karena kecurigaan itu akan membuat kita tidak bisa melahirkan pikiran-pikiran yang jernih. Dan apa yang ditujukan oleh Habib ini betul-betul, ya, membuat kita ya tentu terenyuh. Tetapi hal yang paling penting diambil sebagai pelajaran di sini bahwa setiap manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Dan ketika kita merasa untuk kemudian salah, hilaf, maka memang sudah seharusnya kita melakukan permohonan maaf. Ketika kita dikritik, apa susahnya ya kemudian kita melakukan permohonan maaf, bukan justru melakukan hal-hal yang bisa membuat suasana itu kemudian menjadi semakin memanas. Karena kita ini menyandang predikat sebagai ya seorang alim, yang mana seluruh perilaku kita itu akan menjadi ya teladan dari umat kita. Dan Habib Hussein Bagil ini ya betul-betul yang mencontohkan sebuah akhlak yang mulia, yang penting untuk kemudian kita edukasikan kepada publik dan kepada umat Islam, ya, yang hari ini memang lagi ya ada pro kontra terkait dengan Habib di media sosial. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.